Awal-awal saya lumpuh kan juga gitu, masyarakat bingung ya, kasihan melihat saya. Dulu mereka nangis melihat saya karena saya lumpuh. Ketika saya bekerja, bahkan ada yang berhenti datang ke saya, memberi salaman, tapi dia nangis bahagia. Kok kamu bisa ya bekerja gitu. Perjalanan hidup Sri Lestari mungkin susah dimengerti. Namun kondisi disabilitas yang dimilikinya inilah yang memahatnya menjadi Sri Lestari hari ini. Alih-alih menyandang ketidakmampuan atau disabilitas, ia lebih cocok disebut sebagai seseorang yang memiliki kemampuan berbeda atau different ability yang disingkat difabel. Selain bahagia menjalani hidup, perempuan asli Klaten, Jawa Tengah ini menebar kemanfaatan bagi manusia lain, termasuk bagi sesamanya. Secara fisik, badannya memang terlihat utuh. Namun ia adalah penyandang paraplegia yang mengalami kelumpuhan di tubuh bagian bawah. Ia kini disibukkan dengan kegiatan memberi semangat penyandang disabilitas lainnya. Aktivitas yang dilakukan Sri Lestari terbilang sederhana, yaitu berkunjung dan menjadi teman bicara. Saya bilang, saya juga seperti kamu loh gitu. Diam, nggak ada reaksi apapun. Terus saya bilang kalau yo kaki saya juga seperti kamu. Saya cerita kalau saya juga kecelakaan masih diem. Tapi ketika waktu itu yang sangat berkesan, ketika saya bilang saya bisa naik motor roda 3 loh gitu. Itu saya melihat mereka tersenyum. Apalagi ada dari cemberut yang hanya diem gini, terus langsung senyum gitu. Terus mereka minta nomor saya. Bagi Marianto, Sri Lestari adalah sosok penting yang membangkitkan nyala hidupnya kembali. Ia dulu seperti Sri Lestari, menjadi penyandang paraplegia akibat kecelakaan jatuh dari pohon. Saat ini beliau juga masih membantu saya. Kalau sudah ada jelek, sudah diganti yang baru. Entah dari mana saya nggak tahu, tapi dia mencarikan. Sudah jelek, udah bisa tak carikan. Ya, sudah dicarikan, sudah dibelikan itu. Entah saya dari mana juga nggak tahu, Mbak Tati tanya, nggak apa-apa yang penting dipakai. Kan gitu Pak, oh, dia bilangnya gitu. Saya nggak tahu siapa yang bantu. Marianto kini mampu hidup mandiri dan berprofesi sebagai teknisi elektronika di rumahnya di Ngemplak Seneng, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Marianto menambahkan, sosok Sri Lestari tak pernah pandang bulu dalam menolong, termasuk bagi orang yang bahkan tidak pernah dikenal sebelumnya. Bagi saya loh, orang sana belum kenal saya, cuma lewat telepon, Mbak, tolongan koncoku iki, bilang apa? Daerah di kursi sudah di Pereng Prambanan itu dia datang, gitu. Dia minjemin kursi roda kemarin. Saya juga belum tahu orangnya, cuma orangnya itu tahu dari Facebook saya. Mas, nang kursi roda yang nang ndi ta? Oh ya udah, alamatmu ndi wae ta. Nah, saya minta alamatnya dia, apa nomormu telepon wae. Saya minta nomor telepon, Mbak Tari juga belum kenal. Kiprah Sri Lestari ternyata juga menjadi inspirasi penyandang disabilitas sejak lahir seperti Sudarmi, yang sudah beberapa tahun terakhir menjadi karib Sri Lestari. Sehari-hari, Darmi berjualan barang kelontong di rumahnya di Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, ia kadang membantu keponakannya yang berjualan souvenir tak jauh dari rumahnya. Namun hidupnya semenjak mengenal Sri Lestari lebih berwarna.
Pasalnya, bersama Sri Lestari, ia mempunyai daya jelajah lebih jauh dan bertemu lebih banyak orang dan menebar kebaikan. Dalam beberapa kesempatan, Sri Lestari mengajak Darmi mengunjungi penyandang disabilitas lainnya seperti ke rumah Jimariam yang memiliki anak penyandang disabilitas. Pertemuan seperti ini bukan hanya memompa semangat para penyandang disabilitas, namun juga para pendampingnya. Ya sudah kayak kakak sendiri gitu, mau jalan-jalan pasti diajak, mau periksa kunjungan ke tiap difabelnya yang berat itu pasti aku diajak. Kadang yang sok ngomong-ngomong, aneh ngomong ngene masa opo mau wis sarapan opo. Mengko arep menune opo. Aku nek masak mek pisan, Mbak, mek dipangan dhewe. Kadang nek males ya mek gawe mie. Meski sederhana, ternyata Sri Lestari konsisten melakukan hal ini setidaknya sejak tahun 2006 ketika memberi semangat penyandang disabilitas yang menjadi korban gempa Jogja. Lah saya nggak mau teman-teman saat ini itu menjadi seperti saya waktu itu, nggak bisa keluar rumah. Intinya kan teman-teman itu hanya belum tahu informasi bahwa kami ini bukan orang sakit kok. Kami ini bisa sehat gitu loh, bahwa karena ketika saya terlena dengan pengobatan alternatif, saya kan nggak tahu bahwa saya itu harus olahraga, kaki tangan saya itu harus di-stretching supaya nggak kaku-kaku. Itu ilmu-ilmu itu yang banyak temen nggak tahu karena mereka fokus ke kesembuhan. Gerak roda sepeda motor Sri Lestari terus berputar. Laju sepeda motornya telah membawanya keliling Indonesia. Kursi roda itu membuat saya seperti bagian yang melekat dari tubuh saya. Ketika saya nggak punya kursi, ya saya nggak bisa apa-apa. Itu bisa, ketika teman-teman bisa merasakan seperti itu kan juga teman-teman bisa menyuarakan dimanapun teman-teman yang sudah paham pentingnya alat bantu yang adaptif. Mudah-mudahan akan semakin mudah kami melakukan advokasi ke pemerintah. Sri Lestari tidak pernah merasa bahwa capaiannya hari ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Tahun 2009 menjadi titik penting dalam hidup Sri Lestari, di mana ia merasa berdaya dengan diterima bekerja di UCP Roda untuk Kemanusiaan di Ngaglik, Sleman hingga hari ini. Di sini ia membantu para penyandang disabilitas mendapatkan kursi roda yang adaptif. Karena layaknya pakaian, tiap orang memiliki ukuran dan kebutuhan yang berbeda. Menurut Sri Lestari, setiap penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan dan kekhasan aktivitasnya masing-masing. Sehingga setiap orang tidak cocok bila hanya menggunakan kursi roda standar yang ada di pasaran. Bahkan alat bantu seperti kursi roda yang tidak adaptif bisa membuat penyandang disabilitas memiliki masalah baru dengan tubuhnya seperti tulang bengkok atau skoliosis. BPJS itu kan sudah mendanggung alat bantu, hanya belum ada layanan yang adaptif. Jadi ya alat bantu tanpa ada pengukuran, tanpa ada pengepasan, modifikasi langsung diserahkan saja. Hanya istilahnya mungkin nanti dengan banyaknya yang melakukan advokasi akan lebih sempurna lagi bagaimana ada kebijakan nasional tentang layanan alat bantu yang adaptif. Bekerja di UCP dengan dana berasal dari belahan dunia lain, Amerika Serikat, membuatnya berpikir, mengapa ada orang-orang yang tidak dikenalnya namun mau membantu mendapatkan kursi roda. Pikiran itu membuat Sri Lestari ingin mengucapkan langsung terima kasihnya kepada para donatur UCP. Bapak Ibu semua nggak tahu betapa besar
dampak kursi roda yang Bapak Ibu berikan ke saya. Dari kursi roda itu saya lebih berdaya, saya lebih sehat, saya bisa bekerja sampai sekarang di SIPI, dan saya mewakili teman-teman di Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Itu mimpi yang saya sembunyikan, tapi oleh Tuhan diwujudkan. Saya langsung diundang ke Amerika. Dalam lawatannya ke Amerika Serikat, Sri Lestari juga berkesempatan untuk mencoba program olahraga adaptif seperti bersepeda, berkuda, hingga rafting di Sungai Colorado. Sementara itu, Direktur UCPRUK Damaijanti Teguh mengatakan pentingnya kursi roda bagi penyandang disabilitas untuk memperluas cakrawala. Jadi kursi roda di sini adalah gerbang, pintu gerbang bagi penyandang disabilitas untuk mulai hidup yang pertama lebih sehat. Dengan hidup lebih sehat, kemudian bisa mandiri. Tidak semua penyandang disabilitas mandiri, dalam arti bisa melakukan sendiri. Tapi kemandirian penyandang disabilitas di sini juga adalah kemandirian keluarga. Damai sendiri sudah lama mengenal baik Sri Lestari. Menurutnya, sosok Sri Lestari patut menjadi kekuatan dalam melakukan kampanye dan advokasi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Mbak Sri Lestari di sini menjadi, ya kita bilang, ambasador untuk membawa misi ini, menyuarakan dalam perjalanan bertemu dengan teman-teman sesama penyandang disabilitas. Juga cukup banyak yang masih di rumah karena belum punya akses untuk bisa berdaya, dan juga ke pemerintah, dinas-dinas sosial, dan ke sekolah-sekolah waktu itu, dan masyarakat umum. Sejak sepeda motor pertama bantuan dari dua sahabatnya di Belanda dan sebuah lembaga kemanusiaan nirlaba, Sri Lestari mulai melakukan perjalanan ke sejumlah kota di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Namun mimpi Sri Lestari tak berhenti di sini, karena dengan kemampuan mobilitasnya yang tinggi, ia bermimpi keliling Indonesia. Mbak Gayung bersambut niatan ini didukung penuh kantornya UCP. Pada Mei hingga Juni 2013, Sri Lestari mulai melakukan perjalanan Jakarta-Bali. Setahun kemudian, ia melakukan perjalanan hingga ke Sabang, Nanggro, Aceh Darussalam. Di tahun 2015, Sri Lestari menaklukkan Sulawesi. Sepanjang perjalanannya, Sri Lestari melakukan audiensi dengan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, swasta, hingga kelompok masyarakat. Tujuannya untuk mengadvokasi hak penyandang disabilitas serta mengampanyekan pentingnya alat bantu adaptif yang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Ada beberapa pegawai dinas yang nangis. Itu nangisnya itu mereka katanya malu. Saya dibayar pemerintah saja belum bisa melakukan seperti Mbak gitu. Itu nangis mereka. Terus ada yang nggak percaya. Katanya saya hanya nanti sampai batas kota naik bus atau naik mobil, ini nanti dibawa truk gitu. Terus banyak yang seperti menjadi artis. Dalam perjalanan keliling Indonesia, Sri Lestari ditemani adik tercintanya, Suryati. Berbagai rintangan dan pengalaman unik mereka hadapi bersama. Sampai pada suatu ketika kami motornya itu macet starternya. Pernah saya minta tolong itu, mereka itu malah kayak takut saya meminta uang atau apa gitu loh. Mereka itu menutup rumah, itu benar-benar saya nangis. Kok kebangetan men, padahal kita kan nggak minta ya. Kita hanya lebih ke, tolong, saya mau minta tolong untuk diengkol kayak gitu loh, supaya motor jalan lagi. Salah satu sepeda motor yang digunakan keliling Indonesia kini berada di rumah Suryati. Ini menjadi salah satu saksi perjalanan panjang kedua kakak adik ini.
Ini motor ketiga saya sejak lumpuh dan ini motor sejarah perjalanan saya dari Sabang sampai Jakarta. Selain Sabang Jakarta, ini saya juga perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Kalau Sabang Jakarta sekitar 36 hari dengan motor ini. Terus yang perjalanan jauh lagi dari Jogja ke Jakarta bersama 9 rider. Pengalaman menjadi rider menarik perhatian banyak orang, hingga seringkali mereka mendapat bantuan para kelompok pemotor lain. Tradisi itu berlanjut sampai hari ini. Bahkan sekali waktu sebuah kelompok pemotor ikut berpartisipasi dalam kegiatan Sri Lestari dalam membantu meringankan beban para penyandang disabilitas. Mereka dikenal dengan nama Sahabat Sri Lestari yang berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Jateng dan DIY seperti Sukoharjo, Klaten, Purworejo, hingga Semarang. Salah satu kegiatan terakhir adalah memasang tandon air bagi Diki, seorang penyandang paraplegia di Bayat, Klaten. Mereka adalah relawan, tidak dibayar, dan hanya digerakkan oleh sisi kemanusiaan. Koordinator komunitas ini, Purwanto alias Jeprik, merasa banyak belajar dari sosok Sri Lestari. Makanya kita itu lebih mengenal Mbak Sri itu kan kita bangga-bangganya dalam artian kok bisa gitu loh. Dengan keterbatasan fisik beliau, dengan keterbatasan mungkin ke beliaunya dibanding kita yang sempurna kayak gini, kok beliau bisa mengendarai motor ibaratnya menebar kebaikan itu hampir ke wilayah kota, ke wilayah provinsi. Itu gimana konsepnya gitu. Kunjungan Sri Lestari tak selalu bersama Sahabat Sri Lestari. Tak jarang ia berkendara sendirian menemui penyandang disabilitas. Kadangkala ia juga mengajak beberapa di antara mereka untuk pergi piknik yang menjadi barang mewah bagi mereka yang terbatas akses geraknya. Bagi Sri Lestari, semua berhak bahagia, termasuk bagi penyandang disabilitas, termasuk dirinya sendiri. Saat ini bahagia karena insya Allah saya bisa menjadi jembatan ya. Saya merasa menjadi jembatan dengan kepercayaan orang di sekitar saya, kepercayaan dari UCP RUK untuk saya bisa bertemu banyak orang. Itu saya insya Allah sangat bahagia karena selalu diberi kesempatan, kenikmatan untuk bisa berbagi apa yang saya miliki. Saya sangat setuju, kami sangat setuju. Mbak Sri Lestari ini menjadi salah satu potret heroes dari antara heroes yang lain yang mewakili kemandirian dan keberdayaan penyandang disabilitas dan khususnya untuk perempuan. Sri Lestari sendiri lumpuh di usia produktifnya 23 tahun. Kala itu ia mengalami kecelakaan akibat teman yang memboncengkannya ternyata belum mahir berkendara. Temannya mengalami luka ringan sementara 3 tulang belakang Sri Lestari hancur dan saraf tulang belakangnya putus. Anehnya, di saat ia masih terbaring di rumah sakit, Sri Lestari justru mensyukuri sesuatu. Untung yang boncengkan bukan saya. Kalau yang boncengkan saya kan, saya menjadi penyebab orang lain sakit, menjadi orang lain tidak bisa apa-apa seperti saya sekarang ini. Jadi itu nggak tahu, saya hanya muncul, saya akan lebih berdosa, saya akan lebih beban karena menyebabkan orang lain itu menderita. Perempuan kelahiran 10 Desember 1973 ini sempat merasa hidupnya telah usai, tidak berguna, dan hanya merepotkan keluarga. Namun Sri Lestari memilih bangkit,
setelah 1 dekade gagal mencari pengobatan alternatif. Niatnya saya kan supaya saya hanya ingin mandiri itu supaya nggak membebani keluarga, nggak membebani orang tua. Saya waktu itu wajah capeknya orang tua dari sawah harus nyuapin atau mandiin saya itu, itu sakit banget. Maksudnya sakit pokoknya di hati itu, nggak tega gitu, tapi saya nggak bisa berbuat apapun. Butuh waktu 10 tahun bagi Sri Lestari untuk bangkit dari keterpurukannya setelah divonis lumpuh seumur hidup. Bagi sulung dari 4 bersaudara ini, keluarga adalah kekuatan terbesarnya. Namun di mata keluarganya, Sri Lestari adalah penolong. Adiknya, Suryati, kini menjadi staf di Unit Medis Pusat Rehabilitasi Yakum yang melayani penyandang disabilitas dan masyarakat umum karena ia kerap membantu Sri Lestari. Bagi Suryati, kakak sulungnya adalah inspirasi. Ya, saya sendiri mengambil hikmahnya dari semua kejadian itu, ternyata ya kakak itu adalah support utama untuk saya sendiri selain orang tua. Karena beliau yang seperti ini aja bisa. Beliau nggak pernah menunjukkan kesedihannya di depan kami yang keluarganya ya. Beliau itu selalu yang kelihatan ceria, nggak pernah marah. Saya belum pernah tahu beliau mengeluh yang bagaimana, itu nggak pernah. Di mata ayahnya, Sri Lestari adalah kebanggaan keluarga. Atas kita lumpuh ra ngapa-ngapa tekan ngendi-endi. Tekan negara Londo ping bola-bali ijen mongko. Sak pisanan kuwatir ijen. Ra tok dikancani lho Mas. Ijen. Kayak ning negara Londo ping bola-bali kayak 30 jam niku rak ya suwe to. Ning Amerika niku rak ya wah. Ya muga-muga Gusti Allah makai keselamatan rak mung ngoten lho. Di tahun 2017, Duta Besar Arab Saudi Osama bin Mohammed Al-Suaibi mengunjungi rumah Sri Lestari di Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah dan menghadiahi sepeda motor modifikasi keempat yang saat ini masih dipakai Sri Lestari. Kunjungan itu sekaligus menghadiahi ibadah haji bersama kedua orang tua Sri Lestari dan adiknya Suryati di tahun 2018. Bagi orang-orang di sekitarnya, kiprah Sri Lestari nyata-nyata memberikan manfaat. Saya sangat setuju, kami sangat setuju. Mbak Sri Lestari ini menjadi salah satu potret hero dari antara heroes yang lain yang mewakili kemandirian dan keberdayaan penyandang disabilitas dan khususnya untuk perempuan. Sosok beliau itu luar biasa sih Mas. Bagi saya itu, sampai merinding. Untuk sendiri ya, saya bingung Mas ketika diajak ngobrol kayak gini. Emang sosok beliau itu sosok yang mandiri, satu. Sosok yang profesional, sosok yang intelektual. Dan beliau juga mungkin sosok yang jelas itu sangat menginspirasi untuk kita semua gitu. Apapun apresiasi yang disampaikan oleh rekan-rekannya, bagi Sri Lestari, ia hanya bagian kecil dari rangkaian kebaikan yang disirkulasikan. Ia merasa hanya menjadi jembatan antara banyak orang baik yang menitipkan amanahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau di label pahlawan, sebetulnya kan nggak enak ya, maksudnya banyak orang di belakang saya dan kok mayoritas mereka nggak mau disebut gitu. Dan ya kalau sebuah pahlawan nggak tahu istilahnya, karena saya nggak pernah sendiri, sebetulnya sangat amat banyak orang di belakang saya, bahkan banyak yang nggak mau disebut.
Makanya pahlawan, ya itu teman-temannya juga begitu ngomongnya legend gitu. Legendnya paraplegi gitu. Itu ada teman yang gitu juga. Tapi untuk pahlawan nggak tahu, itu teman yang nilai, bukan saya. Karena di balik sosok Sri Lestari sangat banyak orang. Sri Lestari tak tahu sampai kapan roda sepeda motor modifikasinya akan terus berputar menuju rumah para penyandang disabilitas yang butuh dinyalakan semangatnya. Namun satu hal yang ada di benak Sri Lestari, kebaikan tak boleh berhenti pada dirinya. Saya akan lebih banyak berguna bagi setiap orang setiap hari. Nah, itu ternyata saya kok merasa, atau mungkin itu doa yang saya simpan, yang selalu saya panjatkan, terjadi banyak hal yang mayoritas tidak ada di bayangan saya. Apa yang terjadi, Tuhan mengirim banyak orang yang nggak pernah kenal saya kok ngontak, itu sama sekali nggak ada di pola pikir saya sebelum kejadian. Bahkan setelah lumpuh pun saya nggak berani bermimpi, nggak berani. Sri Lestari laksana obor yang akan menyalakan api semangat para penyandang disabilitas yang masih terpuruk. Sri Lestari akan menunjukkan bahwa mereka harus terus berjuang dan bermimpi, serta terus menunjukkan dirinya setara dengan orang lain. Mereka harus sadar bahwa penyandang disabilitas mampu berdaya. Mereka tak boleh dipandang sebelah mata karena tak mampu, namun mereka hanya sekedar memiliki kemampuan yang berbeda.